Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salanggraini, angkatan 2021 dari jurusan Farmasi. Di sini saya akan menyampaikan materi dari praktikum botani. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada uji oksigen sebagai hasil fotosintesis, dan yang terakhir yaitu pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan kacang hijau media kapas basah. Apa itu epidermis? Epidermis merupakan jaringan penyusun tumbuhan paling luar yang umumnya terdiri dari selapis sel saja. Berfungsi melindungi bagian dalam organ tubuh. Pada daun, epidermis juga berfungsi untuk mengurangi transpirasi. Oleh karena itu, seringkali dilapisi oleh kutikula dan lilin yang bersifat kedap air. Bentuk sel epidermis bervariasi. Ada yang seperti kubus, tidak teratur, bersegi banyak, dinding berlekak-leku, ada yang dengan tonjolan, papila, trikoma, dan lain-lain. Adapun fungsi-fungsi dari epidermis, yang pertama yaitu sebagai pelindung, yang kedua sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada tumbuhan, yang ketiga membatasi atau mengurangi penguapan pada tumbuhan, yang keempat unsur hara dan penyimpanan air, yang kelima sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Ciri-ciri dari epidermis. Ciri-ciri dari epidermis yang pertama yaitu tipis, biasanya hanya tersusun dari satu lapis sel saja. Selanjutnya yaitu tidak memiliki klorofil. Selanjutnya pada permukaan yang menghadap keluar terlapisi kutin yang menghasilkan kutikula. Yang keempat, vakuola besar bisa berisi antosianin. Selanjutnya yaitu susunan selnya rapat tanpa ruang antar sel. Yang selanjutnya dinding sel beragam tergantung dari posisi jenis tumbuhnya. Dan yang terakhir tidak berkloroplas kecuali bagian sel penutup, hidrofit dan tumbuh di bawah ruangan. Materi selanjutnya yaitu uji oksigen sebagai hasil fotosintesis. Sebelum masuk ke materi inti, kita harus tahu dulu itu apa fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses yang dilakukan oleh tumbuhan hijau untuk menghasilkan makanannya sendiri. Pada percobaan ingin host, ini menggunakan tumbuhan hidrilla dikarenakan tidak bisa diamati dengan mata. Namun oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan air dapat diamati, yaitu beberapa gelembung gas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis, yang pertama itu ada faktor intensitas cahaya, suhu, umur tanaman, dan jumlah karbon dioksida. Materi terakhir yaitu pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan kacang hijau media kapas basah. Sebelum memasuki materi, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu pertumbuhan, perkembangan, dan perkecambahan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran meliputi volume, massa, tinggi yang irreversible. Yang dimaksud dengan irreversible itu tidak dapat kembali pada keadaan semula. Selanjutnya itu perkembangan. Yang dimaksud dengan perkembangan ialah proses menuju kedewasaan atau terspesialisasinya sel-sel menuju ke struktur dan fungsi tertentu. Dan yang dimaksud dengan perkecambahan yaitu merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan embrio atau munculnya plantula. Pertumbuhan pada tanaman terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu perkecambahan yang diikuti dengan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Perkecambahan ditandai dengan munculnya kecambah, yaitu tumbuhan kecil dan masih hidup dari persediaan makanan. Selanjutnya tipe perkecambahan. Tipe perkecambahan dibagi menjadi dua, yaitu tipe perkecambahan hipogeal dan perkecambahan hipogeal. Yang pertama yaitu perkecambahan hipogeal. Yang perkecambahan yang mengakibatkan kotyledon terangkat ke atas tanah. Hal ini disebabkan oleh hipokotil yang tumbuh memanjang. Yang kedua yaitu perkecambahan hipogeal. Yang ini perkecambahan yang melibatkan kotyledon tetap berada di dalam tanah. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan plumula keluar menembus kulit, biji dan muncul di atas tanah, sedangkan kotyledon tetap dalam tanah.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhan, ada faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternal yaitu cahaya matahari, air, nutrisi, suhu, dan kelembapan. Sedangkan untuk faktor internal, hormon auksin, sitokinin, giberelin, gas etilen, asam absilat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.